Shalom. Ya. Kita bersyukur bisa melewati minggu ini karena anugerah Tuhan. Ya, pasti banjir di mana-mana, tapi Tuhan tetap menjaga, memelihara kita semua. Mungkin dalam perjalanan atau di rumah atau di sekitar lingkungan. Ya, kita bersyukur Tuhan pelihara hidup kita sempurna. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita sudah sampai di Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25 sampai 36. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara baca ayat yang genap. Nanti ayat 36, itu ayat yang sudah biasa kita ucapkan setelah selesai pelayanan. Kita baca sama-sama. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini juga sudah ada di web. Itu kasih karunia Tuhan, seperti yang diberikan oleh sinode kita, bidang pengkajian teologi. Kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur bisa sampai di Roma 11 ini, di mana kita dari Roma pasal yang ke-9-10 kita membahas tentang Israel gitu ya. Dan kita sampai kepada puncak pembahasan tentang Israel, yang akhirnya Rasul Paulus mengambil kesimpulan itu di dalam ayat yang ke-33 sampai 30, khususnya ayat 33 sampai 36. Ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini kesimpulan Rasul Paulus. Ya, setelah pembahasan khususnya dari pasal 11, ayat yang ke-11, sampai kepada ayat yang ke-32 ini, akhirnya Paulus mengambil kesimpulan. Kalau demikian dari uraiannya dia itu, betapa dalamnya kekayaan Allah itu, betapa luar biasanya hikmatnya, betapa dalamnya pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, maka kasih karunia itu menjadikan sesuatu itu
Kita tidak bisa memikirkan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Allah. Ya. Kalau kita lihat kasih karunia kan berasal dari kata charis dalam perjanjian baru, dari kata chen dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, yang berbicara tentang apa? Seorang atasan menyatakan kebaikannya kepada seorang bawahan, meskipun bawahannya itu sebenarnya tidak layak untuk menerima kebaikan itu. Jadi kebaikan dari seorang atasan, dari seorang yang sangat luar biasa kepada bawahannya, padahal bawahannya itu tidak layak, ya. Tidak layak untuk menerima kebaikannya itu. Nah, itulah charis, itulah chen, ya. Dan kebanyakan memang subjek dari chen itu adalah Allah, karena tidak mungkin manusia itu memberikan chen kepada Allah, tidak mungkin, ya. Kasih karunia. Dan kalau kita baca dalam ayat dalam Roma pasal yang ke-11 ini, sebenarnya kata chen atau kata charis itu cuma disebut satu kali doang, ya. Satu kali doang, sorry. Ayat 29 ini, ya, satu kali saja maksudnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi ditulis di situ. Nah, kalau ayat 30, 31, 32 itu bicara soal mercy, belas kasihan. Ini. Tapi kasih karunia dalam ayat 29 itu ternyata itu diungkapkan dalam seluruh ayat, dari ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Ya. Penyataan ken itu memang tidak ada kata-katanya, kata ken, tapi penyataan ken itu, bentuk wujud ken itu ada dari ayat 25 sampai ayat 32. Semuanya tentang kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi benar kalau pengkajian teologi di sinode kita itu memberikan tema ini, kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran, ada 4 kebenaran di bawah tema kasih karunia Tuhan ini. Yang pertama, kasih karunia Tuhan itu melebihi segala ketegaran orang Israel. Ya, ya memang ayat 25 sampai ayat 32 memang penekanannya kepada orang Israel, ya, kepada orang Yahudi. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu kepada orang non-Yahudi, jemaat di Roma maksudnya. Nah, sekarang ini kepada orang Yahudi, ya, baik mereka yang ada di jemaat di Roma maupun mereka yang belum bertobat. Jadi yang pertama, kita merenungkan kasih karunia itu melebihi segala kelemahan, melebihi segala ketegaran orang Israel. Ayat 25, kita perhatikan ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini suatu rahasia. Tuhan ingin memberikan satu rahasia yang belum diketahui oleh semua orang. Kalau dia menjelaskan ayat-ayat sebelumnya itu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, dan mungkin itu menimbulkan apa? Menimbulkan kesombongan kepada jemaat yang tidak berlatar belakang Yahudi. Wah, ini memang orang Yahudi yang ngaco nih, memang nih gitu ya. Jadi mereka merasa, waduh, sudah luar biasa. Mereka diselamatkan luar biasa. Oh, Paulus dia bilang, saudara-saudara, kamu jangan anggap dirimu pandai. Ya. Jangan kamu, ya kalau kasarnya itu jangan sok tahu gitu maksudnya. Jangan kamu merasa tahu segala-galanya. Perhatikan dulu. Kenapa orang Israel itu belum bertobat? Kenapa orang Yahudi itu belum bertobat? Ada rahasianya. Nah, ini yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk ini maksudnya kemana? Masuk menjadi orang-orang pilihan Allah. Sampai jumlah itu masuk dulu. Jadi orang Israel ini, jadi Bapak Ibu, kita lihat, orang Israel ini sampai sekarang belum bertobat. Karena apa? Nunggu waktu itu.
Waktu di mana orang-orang dari bangsa-bangsa lain akhirnya bertobat dulu dan masuk dulu. Bertobat dari semua bangsa, bertobat yang dipilih-pilih oleh Tuhan itu, mereka bertobat dulu. Baru kemudian terakhir orang Israel bertobat semua, percaya Yesus. Gitu maksudnya. Jadi artinya kalau kita mau tahu kedatangan Tuhan, tunggu aja orang Israel bertobat. Itu pasti sudah sangat dekat itu. Ya. Atau kita mengetahui jumlah kita itu sudah penuh kalau orang Israel bertobat. Nah, kalau orang Israel sampai sekarang belum bertobat, berarti jumlah itu belum penuh. Berarti masih ada di bangsa-bangsa lain. Kan firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 14 dikatakan Tuhan itu datang kalau seluruh firman ini sudah disampaikan kepada semua bangsa, semua suku. Sekarang ini masih banyak suku-suku yang belum dengar Injil. Ya. Jadi kita berharap dengan web ini, dengan web kita ini, kita bisa menginjili orang-orang yang belum terjangkau. Ya. Baik mereka yang ada di kapal, mereka yang bekerjanya mungkin tidak bisa dijangkau dengan transport. Dengan web ini kita berharap mereka bisa dijangkau. Dan ternyata web kita ini banyak yang respon dari Singapura, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Solo, dari Jogja. Saya sudah menjawab beberapa, ya. Dan betul-betul kita berdoa, kita menjadi berkat, ya. Sampai penuh. Nah, ini kan belum diketahui. Ini yang belum diketahui oleh orang Kristen di Roma. Ya, karena kita konteksnya Roma, ya. Ini yang belum diketahui. Dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah tahu juga begini rahasia ini, ya, atau baru hari ini, atau sudah tahu dari waktu-waktu lalu, ya. Sebagian dari Israel itu telah menjadi tegar, dia tetap tegar sampai jumlah dari bangsa-bangsa itu penuh, itu telah masuk. Ya. Jadi kalau misalnya kita bertobat sungguh-sungguh, puji Tuhan. Kalau ada orang yang belum bertobat, padahal orang Israel sudah bertobat semua, berarti ini sudah tidak termasuk lagi orang itu. Tapi kalau kita melihat ini, ternyata memang ketegaran orang Israel itu, kasih karunia Tuhan itu berada di apa? Di atas ketegaran orang Israel. Tuhan tidak buang mereka. Tuhan tidak binasakan mereka karena kasih karunia. Makanya jangan cepat menghakimi, ya. Orang ini belum bertobat nih, nggak usah kita hakimi, kita doakan dia, ya. Karena kalau kita punya teologi yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kita tahu dan kita sadar bahwa orang yang tegar itu, kasih karunia Tuhan itu ada di atas dia juga, berada di atas. Dia bisa diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi saya juga sudah tulis di web, ya mungkin dalam minggu ini akan di tag ke situ. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia. Tidak boleh kita menganggap remeh kasih karunia. Oh, karena mentang-mentang ada kasih karunia, dosa bisa diampuni, semua kesalahan kita bisa dilupakan oleh Tuhan, dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Oh, saya hidup sembarangan. Salah, justru pemikirannya salah. Justru karena kita diselamatkan karena kasih karunia itulah, maka seharusnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, termasuk hidup yang benar. Amin. Hidup yang benar itu. Kasih karunia Tuhan jauh melebihi ketegaran orang Israel. Ya. Kasih karunia itu luar biasa. Kita kan belum tahu juga siapa yang dipilih, kan? Sudah tahu nggak siapa yang dipilih? Kita semua dipilih oleh Tuhan, amin? Amin ya? Amin? Aminnya pelan, ragu-ragu. Bukan ragu-ragu, bukan. Malah saya jawab. Kan kita itu baru tahu kalau orang itu meninggal di dalam Tuhan. Kalau dia meninggal dalam Tuhan, berarti dia adalah orang yang
dipilih oleh Tuhan. Ya. Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan bilang apa? I don't know you. Aku tidak kenal kamu. Ya, hai pembuat kejahatan. Harusnya kalau kita dipilih oleh Tuhan, hidup kita makin terkoreksi, hidup kita makin benar, hidup kita makin memuliakan Tuhan. Ya. Karena ada kasih karunia yang luar biasa, kasih karunia yang sungguh ajaib. Ya, kalau teologi kita benar, pasti sikap kita juga benar. Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia, kita dipelihara karena kasih karunia, ya kan? Semuanya karena kasih karunia. Makanya Paulus bilang, semua yang ada padaku itu tidak ada yang tidak aku terima dari Tuhan. Semuanya aku terima dari Tuhan. Karena itu Paulus bilang, aku mau mempersembahkan tubuhku menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau teologi kita benar, pemahaman kita akan kasih karunia Tuhan ini benar, maka tidak ada kita yang mau menyombongkan diri, tidak ada. Kita diselamatkan pun karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia. Kita tidak boleh sombong rohani, merasa lebih rohani, merasa lebih hebat. Tidak ada. Kalau kita bicara soal keadilan Tuhan, siapa yang diselamatkan? Ada nggak yang diselamatkan? Nggak ada. Kalau kita bicara soal keadilan Tuhan, tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang diselamatkan. Ya. Tapi kalau kita bicara soal kasih karunia, ini luar biasa. Kita semua hidup sampai saat ini dipelihara oleh Tuhan, hidup boleh mengalami segala kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah, karena kasih karunia. Karena itu maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat benar, iya kan? Muliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Apalagi kita masih muda nih, teman-teman muda. Apalagi kita masih muda, persiapkan benar-benar hidup ini untuk Tuhan. Saudara pasti akan mengalami segala kelimpahan berkatnya luar biasa. Yang kedua kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini ayat 26 sampai ayat yang ke-27, bahwa kasih karunia itu tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya atau rencananya. Jadi kasih karunia, pendek katanya, kasih karunia selalu sejalan dengan rencana Tuhan. Ya. Kasih karunia selalu sejalan dengan rencana Tuhan. Ayat 26 sampai 27. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Saudara, luar biasa. Kita tahu kan Israel ini jahat banget kan? Ya kan? Ya kita tidak usah Israelitis juga, nggak usah terlalu maunya dibaptis di Sungai Yordan misalnya, nggak usah. Ya. Nggak perlu juga, bisa jadi jimat juga itu sih jadinya ya. Udah makin nggak bener juga. Apa-apa ke Holy Land, apa-apa ke Holy Land, enggak juga. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, bukan. Tapi orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi bukan karena kita menyembah Tuhan di Yerusalem, maka hidup kita benar, bukan. Tapi ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, dimanapun kita ada, Tuhan senang. Paulus dan Silas saja memuji Tuhan dan berdoa di dalam penjara, dan Tuhan dengar. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan orang Israel, dan itu yang kemudian digenapi oleh Tuhan. Ternyata penggenapan keselamatan itu adalah berasal dari perjanjian lama, dari Yesaya 59 dan Yeremia. Ya.
Jadi sudah ditulis itu, ada tertulis seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Bisa nggak pikirkan ini? Orang Israel jatuh dalam dosa, lalu Tuhan sudah sediakan juru selamat di Sion, lalu kemudian penyelamatan nanti. Ini kan tidak terpikirkan kan? Tapi coba lihat Tuhan merancang semua ini begitu luar biasa. Ya. Nah, berarti rancangan Tuhan untuk hidup kita pun juga luar biasa. Ya. Makin setialah kepada Tuhan. Ya. Israel ini kan bukan tidak diperingatkan, kan berulang kali diperingatkan di padang gurun. Sebelum masuk tanah Kanan ada kitab Ulangan kan, diulang lagi itu hukum Taurat, diulang lagi. Lalu begitu masuk, Yosua perintahkan lagi, Yosua sampaikan lagi, harus menyembah kepada Allah saja. Tidak bosan, mereka dibuang ke Babel, diingatkan lagi begitu kembali ke Yerusalem. Tapi kita lihat, ternyata memang semua itu sudah ada rencana Tuhan, sudah ada benang merahnya. Ya. Sampai akhirnya nanti Israel itu bertobat. Dan mungkin murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka mengenal firman ini, mungkin juga bisa bersungut-sungut juga kepada semua orang Yahudi kan. Kita pun juga mungkin, hamba Tuhan juga merasa, dan kita pun juga sering berkata, dasar orang Farisi kan sering gitu kan. Oh ini ahli Taurat nih. Awas ahli Taurat lewat nih, ahli Taurat lewat. Dari kita kalau bawa buku banyak itu dari perpustakaan di Batu itu, bawa buku yang tebal gitu, adik-adik tingkat bilang awas ahli Taurat mau lewat, ahli Taurat mau lewat. Nah, jadi kita jadi ledekan gitu. Ya, maksudnya orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Kan begitu tegar mereka kan, tapi ternyata diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Ya. Karena itu kalau ada pengkhotbah yang bilang sekarang zamannya perjanjian baru, tidak perlu perjanjian lama, ya, itu dia berarti tidak mengerti firman Tuhan. Ya. Apalagi yang naik ke surga itu kan. Kalau Pak siapa kemarin minggu lalu, Pak Pilemon itu bilang, saya kalau sudah sampai di surga tidak akan turun lagi. Ngapain turun lagi? Benar juga itu. Tapi kalau pandangan saya, berarti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 itu kagak benar dong. Kagak benar. Tidak benar maksudnya. Kan Tuhan bilang dia meninggalkan kemuliaannya dan turun. Berarti meninggalkan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Itu bukan pengorbanan. Kalau surga itu kita bisa bolak-balik begitu. Iya kan? Berarti Yesus meninggalkan surga, Allah meninggalkan surga, jadi manusia. Itu pengorbanan yang biasa saja. Kalau kita bisa bolak-balik surga bumi. Memang kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke perjanjian lama. Kembali ke sini. Ternyata memang Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah katakan itu dalam perjanjian lama. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berlawanan dengan seluruh firman Tuhan. Ya. Kalau di tempat lain banyak berlawanan. Misalnya, ya kan, saya sudah sering kasih contoh kan. Kalau misalnya mencuri, tangan di pancung. Yang mancung siapa? Ya. Harus dokter. Kalau algojo bisa infeksi. Kalau infeksinya sampai ke sini, siapa tanggung jawab? Ya. Tapi dokter terkait dengan sumpah. Sumpah dokter bukan merusak tubuh yang sehat, mengobati tubuh yang sakit. Tapi kalau hukum Kristen, hukum firman Tuhan tidak ada bertentangan. Ya. Semuanya klop. Dan tergenapi sempurna, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Amin. Karena itu, mari terus ikuti Tuhan, setia terus sama Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan itu bersifat konsisten. Kita lihat ayat 28-29 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu.
Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Oh, luar biasa. Allah kita itu Allah yang konsisten. Kalau dia sudah pilih, dia pilih benar-benar. Ya. Kalau dia katakan kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, benar. Ya kan? Salah satu keturunan Abraham itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain adalah apa? Kegagalan orang Israel dalam mentaati Tuhan. Ya. Sehingga keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi menunggu bangsa-bangsa lain ini sampai penuh, baru Tuhan kembali lagi ya melayani Israel. Baru dua-duanya masuk ke surga. Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Tuhan kita bukan Tuhan yang berubah-ubah. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kata ini lebih dalam kalau kita mengerti dari ayat 28 kan? Mengenai Injil, mereka adalah seteru. Kalau seteru kan harusnya menyesal dong, ya kan? Seteru kok ini. Mereka menentang Yesus. Mereka bahkan menyalibkan Yesus. Harusnya Tuhan ubah itu. Kasih karunia jangan kasih mereka. Mereka udah jadi pemberontak. Mereka udah jadi orang yang menyiksa Tuhan Yesus. Kalau lihat film The Passion itu kan, waduh itu luar biasa. Bagaimana Yesus itu disalibkan. Begitu jahatnya mereka. Apakah Tuhan menyesal? Tuhan salah pilih? Tuhan salah memilih Israel? Tidak salah. Tidak salah. Nah, lagi-lagi kita tidak boleh berpatokan pada apa yang cuma kita lihat. Iya kan? Oh, orang ini tidak akan bertobat, orang ini tidak akan masuk surga. Belum tentu. Bisa jadi yang tiap hari ke gereja itu yang tidak masuk surga. Ya kan? Karena kalau Tuhan sudah pilih, dia tidak akan berubah. Ini Tuhan pilih nih, sudah tidak akan berubah lagi pilihannya. Dia tidak pernah menyesali. Biarpun Israel itu sudah melawan Tuhan, bolak-balik, sudah melawan Tuhan. Dikatakan dia seteru Allah, musuh Allah. Kalau musuh kan berarti kan murka Allah ada di atasnya. Ya kan? Kalau kawan sekerja atau milik Allah kan berarti ada berkat di atasnya. Tapi dari sisi mereka bangsa pilihan Tuhan, mereka tetap menjadi kekasih Tuhan. Dan tidak ada yang bisa merubah itu. Ya. Jadi kalau kita melihat orang Israel yang mungkin kadang-kadang jahat ya, kadang-kadang kasar, ya kita lihat, kita doakan supaya kita jangan, mungkin salah juga ya kalau saya bilang jangan dulu mereka bertobat, supaya makin banyak keluarga kita yang bertobat dulu gitu ya. Soalnya kalau mereka sudah bertobat sudah bahaya itu ya. Kalau mereka sudah masuk dalam bilangan ya, sudah masuk dalam kumpulan orang-orang yang mengalami hidup kekal, berarti sudah tidak ada kesempatan lagi untuk orang lain bertobat. Hidup kekal kita sudah rasakan belum? Kita sudah miliki belum hidup kekal? Sudah belum? Ini ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Mana yang benar? Siapa yang sudah? Sudah ya? Sudah dong. Hidup kekal sudah kita alami dari sekarang. Tapi masih ngincip gitu ya. Sukacitanya kita sudah rasakan kan? Sukacita surga kan? Damai sejahtera, diselamatkan oleh Tuhan. Cuma baru apa namanya ya? Kalau kue itu baru ujungnya. Ya. Nanti sempurnanya itu ketika kita sudah bersama-sama dengan Dia. Karena itu sukacita kita sekali-sekali bisa hilang. Ya kan? Kalau kita emosi, nggak ada sukacitanya. Padahal sudah pernah mengalami sukacita Tuhan belum? Sudah. Ya kan? Sudah mengalami damai sejahtera? Sudah.
Tapi kadang-kadang kalau lihat orang bikin kesel kan kita hilang damai sejahtera. Ya. Memang belum sempurna. Nanti ketika Tuhan panggil kita, baru kita sempurna. Bisa nggak kita kalahkan iblis? Bisa nggak? Bisa, ya kan? Roh kita lebih besar kok, ya kan? Roh yang ada, bukan roh kita, roh yang ada dalam kita, yaitu Roh Kudus, itu lebih besar. Jadi kita bisa kalahkan. Ya. Berarti kan ada kuasa Tuhan dalam diri kita kan? Ada kodrat ilahi. Ada kodrat ilahi kan? Ada kodrat ilahi dalam diri kita. Baca 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Ketika Tuhan menyelamatkan kita karena anugerah, karena kasih karunia, Dia memberikan janji-janji. Dia memberikan janji yang berharga dan sangat besar supaya kita boleh mengalami kodrat ilahi. Oh, luar biasa. Yang terakhir, dari ayat yang ke-31 sampai 32. Kasih karunia Tuhan ditunjukkan dengan cara dan waktu Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu ditunjukkan oleh Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan. Ayat 31 dari ayat 30 ya sampai 32. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan mereka. Ini kan kita sudah mengerti ya. Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan orang Israel. Demikian juga orang Israel sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, yang telah kita peroleh, akhirnya orang Israel juga akan beroleh kemurahan. Ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Mungkin kata mengurung sulit kita pahami, karena ada terjemahan yang lain, kata membiarkan. Ya. Sebab Allah telah membiarkan semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Mengurung juga punya artinya sebenarnya baik juga. Cuma mungkin agak sulit kita mengerti, karena kan pasti ada indikasi kita berpikir, oh berarti ini Allah sengaja nih tidak membuat kita tidak membuat kita selamat karena dikurung. Ya, sebenarnya bukan itu, tapi karena ketidaktaatan itu kan kita cenderung untuk tidak taat daripada taat kan. Jadi kita seperti dikungkung. Ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa lain ada kata membiarkan. Sebab Allah telah membiarkan semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi baik atas orang Israel, orang Yahudi, maupun atas orang di luar Yahudi, Allah menunjukkan kemurahannya pada waktunya dengan caranya. Ya. Maka itu, kalau kita sudah tahu kebenaran-kebenaran ini, maka seperti Paulus, oh berarti alangkah dalamnya kekayaan Allah itu, ya kan? Dalam sekali. Karena tidak mungkin orang berdosa itu bisa diselamatkan. Kita kan ibarat seonggok sampah, ya. Lalu kita itu dipilih satu-satu oleh Tuhan. Ya. Jadi bukan Allah yang hutang sama kita yang hutang sama Tuhan. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis dia muncul di antara ahli Taurat dan orang Farisi, dia bilang apa? Ular beludak bertobat loh. Ya. Bertobat. Tuhan bisa menjadikan keturunan Abraham dari apa? Dari batu-batu ini. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kamu dapat kasih karunia, karena mentang-mentang kamu begini, maka kamu bisa seenaknya, bisa sombong. Semua itu karena kasih karunia. Yang akhirnya kalau nanti kita lihat Israel bertobat, mereka baru menyadari kan, bahwa memang dengan hukum Taurat mereka tidak bisa selamat. Tapi mereka bisa selamat karena kasih karunia juga. Akhirnya nanti mereka mengakui juga bahwa memang bukan karena melakukan hukum Taurat kita selamat, tapi karena kasih karunia. Betapa luar biasanya kasih karunia yang Tuhan berikan. Betapa hikmatnya.
Ini tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tidak bisa dipahami dengan mudah, tidak bisa. Bahkan orang-orang jemaat di Roma pun tidak bisa memahami ini. Karena itu Paulus bilang, kamu jangan merasa sok tahu. Jangan merasa tahu segala-galanya. Jangan merasa lebih pandai, jangan. Karena kamu pertama diselamatkan, orang Israel itu juga nanti diselamatkan. Nah itu kan caranya yang luar biasa. Cara Tuhan yang luar biasa. Penyelamatan model begitu. Iya kan? Makanya Paulus bilang, dalamnya hikmat pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki, keputusan-keputusannya sungguh tak terselami. Orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan karena tidak mengerti, orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan karena tidak mengerti, dia akan cenderung menyesatkan dirinya. Ya. Jadi mari kita terus taat firman Tuhan. Kalau kita belum mengerti, lebih baik kita berdoa supaya pada waktunya kita akan mengerti. Ya. Kita mengerti dengan baik, dengan benar. Kita semua ini hidup karena kasih karunia. Amin.